Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ke channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Yeni Sabat Burki, NPM 221110301008. Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi, tujuan saya di sini untuk membuat video ini adalah meringkas materi link 1 yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi, Eskel MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan webinar yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi, Eskel MSI, link 1, yang berjudul Danau Poso. Danau Poso atau dalam bahasa Inggrisnya Poso Lake merupakan salah satu danau yang terletak di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Danau Poso merupakan danau ketiga di Indonesia. Danau Poso merupakan danau terdalam ketiga di Indonesia. Danau ini memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km. Selain merupakan danau ketiga terdalam di Indonesia, dengan kedalaman sekitar 450 meter, Danau Poso juga salah satu dari danau purba di dunia. Danau Poso terbentuk karena aktivitas tektonik, salah satunya dari aktivitas sesar Poso Barat. Sesar Poso Barat tersebut terakhir menimbulkan gempa bermagnitudo 5,7 pada akhir Maret 2019 yang merusak sejumlah rumah warga dan bangunan di Kecamatan Pamona Barat. Danau Poso yang disusun oleh huruf konsonan O yang memberikan pengaruh mendalam dan seakan wilayah yang misterius. Berdasarkan berbagai informasi yang saya dapat, danau ini memiliki sejarahnya tersendiri yang menarik. Kata Poso sendiri merupakan istilah dari bahasa Bare yang artinya pecah. Pecah ini mengartikan pecahnya suatu daratan yang membentuk lubang yang cukup besar dan terisi oleh air, sehingga disebut Danau Poso. Danau Poso yang terbentuk dari aktivitas tektonik ini merupakan danau terbesar urutan ketiga di Indonesia setelah Danau Toba dan Danau Singkara. Danau Poso terkenal dengan pesisirannya yang berwarna kuning keemasan dan memiliki karakteristik gelombang yang mirip dengan laut. Keunikan lain Danau Poso adalah di bagian pinggir, yang dimana di bagian pinggir ini memiliki air berwarna hijau dan terdapat perbedaan dengan warna air di bagian tengah danau, di mana air yang di tengah ini berwarna biru. Berada di ketinggian 657 meter di atas permukaan laut, Danau Poso dengan luas sejumlah 32.000 hektar membenteng luas dari utara ke selatan dan mempunyai kedalaman mencapai 510 meter. Hal yang tidak kalah menarik dari Danau Poso ini adalah harta karun biodiversitas dari danau biodiversitas. Harta karun biodiversitas itu sendiri yang memiliki keanekaragaman jenis ikan yang khas, unik, dan endemik. Jenis ikan endemik adalah jenis ikan yang memiliki keunikan pada suatu lokasi geografis tertentu, seperti pulau, benua, negara, dan zona ekologi tertentu. Untuk dapat dikatakan endemik, suatu organisme harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Jenis-jenis ikan endemis ini tidak menunjukkan tingkat keanekaragaman yang tinggi suatu wilayah yang tinggi di suatu wilayah, melainkan tingkat ketertutupan pada suatu wilayah perairan yang tak banyak dipengaruhi oleh lingkungan di luarnya. Suatu wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi belum tentu dapat diartikan sebagai daerah dengan tingkat endemisme tinggi, meskipun memiliki kemungkinan besar untuk dihuni oleh organisme endemik. Beberapa ancaman terhadap wilayah perairan dengan endemisme tinggi adalah pencemaran perairan, eksploitasi besar-besaran, eksploitasi besar-besaran sumber daya,
perubahan lingkungan alami, dominasi spesies invasif atau asing, dan aktivitas antropologi yang merusak lingkungan perairan lainnya. Danau Poso kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk ikan migrasi sidat yang masyarakat setempat menyebutnya ikan sogili atau masapi, atau dalam bahasa Latin Anguilla sp. Ikan tersebut telah menjadi salah satu penanda ekonomi di Danau Poso karena dengan harga jualnya yang tinggi sekitar 100.000 per kilogram. Dari kata poso yang berarti tanduk kerbau yang runcing, itulah muncul nama Danau Poso. Wujud biodiversitas Danau Poso selain dari ikan, ada dari beberapa tumbuhan, yaitu jenis anggrek atau Orchidaceae di Desa Bancea, Kecamatan Pamona Timur. Danau Poso juga salah satu pusat peradaban masa silam. Ini diperkuat temuan banyaknya goa dengan artefak tulang dan alat-alat yang dipakai leluhur. Salah satu yang terkenal goa yang ada di Danau Poso adalah Goa Pamona. Goa Pamona ini terletak di tanah yang berada di pinggir danau. Masyarakat yang mendiami sekitar danau sejak dulu kala memiliki banyak legenda dan pengalaman nyata, yaitu seperti interaksi terkait keberadaan danau. Salah satunya terkait terbentuknya danau. Dari banyak versi, satu di antaranya dikisahkan tentang kemurkaan seorang dewa atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Konon katanya danau pada mulainya kubangan kerbau. Di sana ada manusia yang berbuat tak sepatutnya dengan kerbau. Dewa pun marah, lalu mendatangkan air dengan jumlah banyak, menggenanginya sehingga terbentuknya danau, yaitu Danau Poso. Dari kata poso, kata bahasa Pamona berarti tanduk kerbau yang runcing. Itulah munculnya nama Danau Poso. Jadi, itu tadi penjelasan singkat dari Danau Poso dengan banyak keunikan, sejarah, dan biodiversitas di dalamnya. Semoga ini dapat menambah wawasan bagi banyak orang. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Okay, I think that's all. Thanks for your attention. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.